Ada yang bertanya barusan, berarti harus dibagi dengan min 5 terlebih dahulu, tidak bisa langsung DY per D. Sebetulnya kenapa harus dibagi terlebih dahulu dengan ini ya? Ini kan bentuk penyederhanaan kita. Sebetulnya jika nggak mau seperti ini boleh. Artinya ini kan dikali silang nantinya. Kalau dikali silang kan jadinya adalah min 5, nanti dikalikan dengan B min 2A, itu sama dengan 5 dikalikan dengan N. Gitu ya. Tapi nanti jawaban akhirnya pasti sama. Dimana nanti ini untuk N sama dengan, ya udah, N sama dengan berarti kan min 5 kali B min 2A, ini dibagi dengan 5. Ya. Dan 5 ini kan kita coret ya. Sehingga diperoleh min B plus 2A. Ya. Jadi sama, min B plus 2A jawabannya. Atau bisa juga dituliskan jadi 2A min B. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada, kita akan ke transformasi. Di transformasi ini cukup banyak. Tapi untuk refleksi dulu kita udah merangkum. Kemudian kalau rotasi, dia dibedakan atas 2 macam ya. Masih kayak catatannya. Rotasi itu kayak ini. Nah ini yang rotasi ya. Jadi untuk rotasi nanti dibedakan atas 2 macam. Di mana dibedakan atas yang, belum pusatnya 0,0 dan juga pusatnya adalah A, B. Tapi yang perlu diingat adalah matrik rotasinya ya. Ini harus diingat. Kalau matrik rotasinya ini nggak ingat, besok akan kesusahan ya. Terutama yang siapa yang diminkan. Nah ini biasanya yang lupa itu yang minnya itu yang mana. Ya, cos, min, sin, kemudian cos. Nah, kalau yang pusatnya A, B itu sebenarnya tinggal kita kurangi aja ya. Kita tinggal mengurangi X dan Y-nya itu dengan pusat. Mau dia X aksen dan Y aksennya, mau dia X dan Y-nya. Kenapa ini ditambah dengan A dan B? Sebetulnya A dan B ini dia adalah berasal dari sebelah kiri, di mana X aksennya ini dikurangi A, kemudian Y aksennya ini dikurangi dengan B. Ketika kedua ruas sama-sama ditambah dengan A dan B, nah min A sama min B ini habis. Ya. Ini untuk rotasi. Nah, rotasi juga harus nanti diperhatikan arahnya. Apakah arahnya itu searah atau arahnya itu berlawanan. Kalau searah artinya sudutnya itu dia negatif. Ya. Kalau negatif itu kita harus ingat identitas yang 2 ini. Ya. Misalkan nanti negatif 60, yaitu sin min 60. Nah ini kan terlalu susah kita mencarinya. Berapa kali sin min 60? Oh ternyata sin min 60 itu nilainya sama juga dengan min sin 60. Ya. Dimana sin 60 itu adalah setengah akar 2. Jadi ini min setengah akar 3 ya maaf. Seperti itu. Nah, jadi rotasi untuk pusat dan juga untuk arah. Kemudian kalau translasi, oke, akan balik ke translasi. Yang mana? Oh ini. Oke. Kemudian untuk translasi itu kan sebetulnya hanya digeser. Jadi kalau translasi kita memiliki suatu titik A itu X, Y ditranslasi oleh T yaitu sebesar AB. Artinya bayangan dari A atau A aksen itu jadinya adalah X plus A, Y plus B. Jadi translasi itu hanya digeser. Nah yang terakhir dilatasi. Kalau dilatasi itu tinggal dikalikan dengan faktor skalanya. Ya. Kalau dilatasi itu tinggal dikalikan dengan faktor skalanya. Tergantung faktor skalanya K atau berapa. Ya. Yang pasti K-nya itu selalu positif.
Dilatasi keluar teori enggak, Pak? Enggak keluar teori. Semuanya hitungan. Semuanya perhitungan ya di transformasi. Tapi mungkin nanti ada komposisi dari transformasi. Nah, itu juga harus diperhatikan ya komposisi. Komposisi itu boleh menggunakan matriks, boleh tidak menggunakan matriks. Tapi pastinya nanti jawaban akhirnya itu akan sama. Ya, kayak kita contohkan deh yang komposisi. Oke. Jadi untuk transformasi itu sebetulnya ada dua lingkup besar ya nanti. Transformasi kan ada 4 ya. Ada translasi, kemudian ada refleksi, ada dirotasi, ada dilatasi. Nah, transformasi ini itu bisa dilakukan terhadap 2 apa itu ya. Yang pertama bisa terhadap titik, kemudian bisa terhadap kurva. Nah, kalau titik itu, nah ini kalau refleksi terhadap garis, lingkaran, grafik, ya itu semuanya keluar ya. Itu di sini. Jadi untuk titik kan kemungkinannya hanya ada 1 titik itu. Nggak mungkin ada titik yang 3 titik itu nggak mungkin karena itu di dimensi 3. Nah, kalau yang kurva itu dibagi lagi. Kurvanya itu bisa persamaan garis, ya bisa persamaan garis, bisa juga dia adalah persamaan parabola. Persamaan parabola itu persamaan kuadrat ya, persamaan parabola. Bisa itu yang lingkaran gitu ya. Bisa elips atau lingkaran. Nah, kemungkinannya cuma ini. Jadi kurva itu dibedakan lagi. Bisa terhadap persamaan garis, persamaan parabola, bisa elips atau lingkaran. Jangan lingkaran. Nah, yang di lingkaran itu sebetulnya konsep yang harus dipahami adalah 2 konsep. Ya, konsep apa? Itu konsep jari-jari dan juga konsep apa satu? Titik pusat ya. Oke, kita akan review lingkaran dulu deh, boleh. Jadi persamaan lingkaran bentuk umumnya ya, persamaan dari lingkaran itu secara garis besar dia adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan AX kemudian ditambah dengan BY ditambah dengan C itu sama dengan 0. Nah, di mana ini bisa ditanyakannya itu 2 ya. Yang pertama adalah pusat. Kalau pusat bagaimana cara menentukannya? Pusat itu tinggal min setengah dari A besar. Min setengah dari A besar, min setengah dari B besar. Di mana A dan B itu kalau kita perhatikan dia adalah koefisien X dan juga koefisien dari Y. Kemudian kalau jari-jari itu kita bisa menggunakan formula. Formulanya apa? Itu adalah akar ya dari 1/4 A kuadrat kemudian ditambah dengan 1/4 B kuadrat dikurangi dengan C. Nah, jadi 2 konsep inilah yang harus dipahami di lingkaran ya, pusat maupun jari-jari. Oke, bisa ya. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian untuk transformasi itu nanti bisa dicoba ya soal-soal di ruko terakhir untuk latihan soalnya. Karena soal-soal PS-nya nggak jauh-jauh dari situ. Ya. Itu transformasi. Kemudian Bapak akan contohkan yang komposisi karena kemarin ada yang bertanya, kalau menggunakan matriks itu bagaimana? Oke, kita akan bahas. Sebetulnya penggunaan mau dia menggunakan matriks ataupun tidak menggunakan matriks itu nanti pasti hasil akhirnya akan sama. Ya. Kalau tidak sama bagaimana? Kalau tidak sama berarti ada yang keliru ya.
kelirunya itu kayak zoom user. Kita akan coba contohkan. Contoh. Oke. Udah terlihat soalnya? Oh, belum. Oh, belum. Nah, contoh gini ya. Tentukan bayangan garis dari di sini ada 3x min y plus 2 apabila direfleksi terhadap garis y sama dengan x dilanjutkan rotasi. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan matriks boleh. Ya. Kalau misalkan kita tidak mau menggunakan matriks itu juga boleh. Ya. Tapi hal yang utama sebetulnya ketika kita itu melakukan transformasi terhadap suatu garis ataupun kurva, itu langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita misalkan terlebih dahulu titik awalnya adalah A ya. A itu misalkan X, Y. Nah, ketika X, Y ini kan pertama dia dilakukan refleksi ya. Ini kita akan mengerjakan yang tidak menggunakan matriks terlebih dahulu. Nah, ini kita refleksi dia terhadap Y sama dengan X. Artinya kan bayangannya itu jadinya apa? Y, X. Ya. Nah, Y, X ini kemudian dirotasi. Dirotasi dengan berapa? Dirotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Nah, kalau rotasi kita nggak hafal, itu otomatis ya kita harus menggunakan formula. Di mana untuk menentukan X aksen dan Y aksennya, itu dia sama dengan tadi matrik rotasi itu adalah cos, berarti ini adalah cos 90, kemudian min sin 90, kemudian ini adalah sin 90, kemudian ini adalah cos 90. Kemudian kan ini dikalikan kan titik awalnya adalah X dan Y. Tapi titik awal kita rotasi itu adalah Y, X. Berarti di sini adalah Y, X gitu ya. Oke, tinggal kita hitung. Cos 90 berapa nih? Cos 90 adalah 0 gitu ya. Ini 0, kemudian ini min 1. Kemudian ini 1 dan ini adalah 0, ini dikalikan dengan Y dan X ya. Berarti ini sama dengan, ayo perkalian matrik adalah baris kali kolom, jadinya adalah min X, Y. Jadi bayangan terakhir itu adalah min X, Y. Ya. Di mana min X ini dia adalah X aksen, Y ini adalah Y aksen. Sehingga kita peroleh dua buah persamaan, bahwa yang pertama adalah min X sama dengan X aksen, maka X-nya itu sama dengan min X aksen. Yang kedua, Y sama dengan Y aksen. Nah, persamaan inilah yang disubstitusikan ya, disubstitusikan ke 3X min Y plus 2. Jadi substitusi 3X min Y plus 2 sama dengan 0 ya. Artinya ini menjadi berarti X-nya diganti min X aksen. Jadi 3 kali min X aksen, kemudian ini min Y aksen plus 2. Nah, setelah itu aksennya boleh dihilangkan. Dihilangkan berarti menjadi min 3X min Y plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau nggak ada, misalkan dikalikan aja dengan negatif 1. Jadinya 3X plus Y min 2 sama dengan 0. Nah, itu adalah langkah melakukan transformasi terhadap suatu kurva. Oke, ada pertanyaan?
Kalau komposisi refleksi dan refleksi tinggal dikali. Ya, kalau mau menggunakan matrik berarti tinggal dikali. Kalau mau menggunakan cara yang seperti Bapak ini, ya pakai yang seperti ini dulu. Jadi satu-satu. Nah, kita akan coba ini menggunakan matrik ya. Kalau menggunakan matrik gimana? Kalau menggunakan matriks berarti ini Bapak akan jelasin ya. Cara kedua sebelah mana? Sebelah kanan ya. Biar nanti bisa membandingkan ini dengan matriks. Oke, sekarang dengan matrik. Kalau dengan matrik, kita lihat. Yang pertama itu adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita harus tahu kelemahan pakai matrik itu, kita harus tahu matrik refleksi terhadap Y sama dengan X. Di mana matriknya itu, dia adalah bahwa X aksen dan Y aksen itu kita peroleh dari, nah ini matrik refleksinya apa? Matrik refleksinya itu adalah 0, 1, 1, 0. Ini dikalikan dengan X dan Y. Nah, ini adalah baru matrik refleksi. Kemudian yang matrik rotasi. Kalau matrik rotasi, ya udah matriks rotasi. Kayak tadi, bahwa X aksen dan juga Y aksennya itu diperoleh dengan cara ini cos theta, kemudian min sin theta, kemudian ini adalah sin theta, dikalikan, cos theta, kemudian dikalikan dengan X dan Y. Nah, di soal sekarang dia, apa di soal? Dia adalah direfleksi dulu, baru setelah direfleksi dilanjutkan dengan dirotasi. Ya. Nah, kalau ada permasalahan seperti ini dan kita mau mengerjakannya dengan matrik, ini hapus dulu. Ini dilanjutkan ya. Itu matrik rotasinya harus ditaruh di awal. Maksudnya bagaimana? Jadi X aksen dan Y aksennya itu dia sama dengan. Jadi harus matrik rotasi dulu. Tadi matrik rotasi itu adalah cos theta, kemudian min sin theta, kemudian ini adalah sin theta, kemudian ini adalah cos theta. Nah, baru setelah itu matrik refleksinya, yaitu matrik refleksinya adalah 0, 1, 1, 0. Ya, ini dikalikan dengan titik awal. Titik awalnya adalah tadi X, Y. Nah, kita akan coba buktikan apakah nanti setelah direfleksi dan dirotasi, titik akhirnya jadi min X, Y. Oke, kita akan menghitungnya. Berarti cos-nya, karena tadi adalah cos 90, artinya kan ini bernilai 0, min 1, 1, 0 ya. Kemudian ini dikalikan dengan matrik refleksi, 0, 1, 1, 0. Kemudian ini dikalikan dengan titik awal, yaitu X dan Y. Oke, kita kalikan. Mengalikannya mana dulu? Mengalikannya ya seperti biasa. Yo, baris kali kolom ya. Jadinya kan min 1 gitu ya. Kemudian 0, kemudian berikutnya 0, terus terakhir adalah 1. Dan ini dikalikan dengan X dan Y. Nah, jadi bayangan yang terbentuk apa nih? Bayangan terbentuk adalah min X dan Y. Ya, kalau kita perhatikan ini hasilnya sama kayak yang tadi, yaitu ini yang tadi ketika kita menggunakan cara yang pertama, ketemunya adalah min X dan Y juga. Menggunakan matrik itu jawabannya min X dan Y juga. Ya, boleh menggunakan cara matriks, boleh menggunakan cara biasa, dia juga boleh. Tapi yang harus diperhatikan dengan benar ketika dengan menggunakan matrik, itu yang ini kan refleksi dilanjutkan dengan rotasi. Rotasinya yang di depan, ya. Refleksinya yang di belakang, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan transformasi.
Harus selalu rotasi dulu nggak, Pak? Nggak harus, tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya itu adalah rotasi dilanjutkan dengan refleksi, berarti refleksinya yang di awal gitu ya, dibalik aja. Jadi intinya yang terakhir itu dilakukan di awal. Kalau misalkan ada soal dia dilatasi, kemudian dilanjutkan dengan refleksi, berarti matrik refleksinya ya yang di depan. Ya, refleksinya tulis di depan. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk matrik, nanti X aksen dan Y aksennya itu dia sama dengan matrik refleksi dikalikan dengan matrik dilatasi, kemudian dikalikan dengan titik awalnya, yaitu X dan Y. Seperti itu. Matrik eliminasi Gauss-Jordan gimana? Tidak. Gauss-Jordan tidak ya, kita belum sampai situ. Misalkan dimasukin persamaan garis dulu supaya X dan Y-nya yang persamaan tidak usah dibalik, bisa kan? Bisa juga seperti itu. Mungkin tidak apa ada soal yang refleksi, terus rotasi, terus translasi, oh tidak ya. Karena komposisi itu maksimal kita itu hanya 2. Kalau 3 itu udah termasuknya nanti ke soal pengayaan. Jadi maksimal hanya 2. Oke, gitu ya. Nanti silakan dicoba untuk transformasi di soal rupa-rupa terakhirnya. Kalau komposisi nanti ngitung hasil aja atau adanya rumus matrik. Oh bisa, bisa yang ditanyakan itu hasil akhir, bisa juga ditanyakan rumus matriknya. Misalkan kalau ditanyakan rumus matrik seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan matrik yang sesuai dengan permasalahan tersebut apa? Nah, matrik itu berarti jawabannya ini. Ya, cuma sampai sini, enggak mencari hasil akhirnya. Hanya dia menentukan matriksnya aja. Ya, jadi yang diingat bahwa yang terakhir dia ditaruh di depan seperti itu.